Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Misal Aisyah Saram dengan NPM 2417051017. Di proyek kali ini saya bertugas untuk membuat fitur-fitur yang bisa dilakukan oleh admin. Ini di sini kita bisa melihat user interface dari dashboard admin. Di bagian paling atas ini kita bisa melihat overview. Jadi ada total mitra yang telah terdaftar itu ada 28. Total program yang telah dibuat mitra itu ada 54. Total user yang telah mendaftar itu ada 128 dan total pohon itu ada 12.000 sekian. Nah, di sini admin juga bisa melihat status verifikasi mitra dengan keterangan disetujui, menunggu, dan ditolak. Kemudian ada juga status program dengan keterangan aktif, menunggu, dan ditolak. Di sini apabila kita klik tombol ini akan mengarahkan ke menu verifikasi mitra. Nah, apabila kita klik yang ini, itu akan mengarahkan ke menu program mitra. Kemudian di sini di dashboard admin juga bisa melihat program mitra terbaru dan verifikasi mitra dengan status menunggu. Kemudian ada juga daftar status terbaru dengan keterangan nama lengkap, kontak, email, dan tanggal daftarnya. Dan selanjutnya di sini admin mempunyai fitur manajemen mitra. Di bagian paling atas ini ada total mitra yang terdaftar, mitra aktif, mitra non-aktifnya, dan mitra yang telah dihapus. Nah, kemudian di sini ada daftar mitra dengan keterangan logo, nama organisasinya, penanggung jawab, email, provinsi, status, ada aktif dan non-aktif, serta ada aksi yang bisa dilakukan oleh admin. Saya ada melihat, mengedit, dan menghapus. Kemudian admin juga mempunyai fitur menambah mitra. Di sini contohnya, ini nanti admin bisa mengisi nama organisasi, email, nomor telepon, website jika ada, logo organisasi jika ada, provinsi, kota atau kabupaten, alamat lengkap, dan dokumen legalitasnya. Kemudian admin bisa menyimpannya. Kemudian nanti mitra yang terbaru akan terupdate di sini. Nah, kemudian untuk fitur melihat detail seperti ini, kita bisa melihat detail mitranya, ada informasi organisasi berupa nama, deskripsi, website, nomor telepon, dan alamatnya, serta informasi organisasi seperti dokumen legalitas yang telah ditambahkan seperti akta pendirian, surat keterangan Kemenkumham, NPWP, dan lain-lain. Dan di sini ada juga statistik terkait mitra tersebut. Admin juga bisa menghapus mitranya. Apabila admin menghapus, akan muncul notifikasi konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian nanti mitra tersebut akan hilang dari daftarnya. Ini di SKPO-nya sendiri, sini ada activity diagram pengelola, pengguna, dan mitra. Di sini admin akan membuka halaman manajemen user atau mitra, kemudian menentukan daftar user atau mitra. Dan di sini ada pilih aksi, bisa tambah user, jadi data user, atau hapus user. Jika hapus user, maka sistemnya akan menampilkan notifikasi konfirmasi hapus. Dan jika tidak, admin akan diarahkan untuk memilih aksi kembali. Jika iya, maka status mitra atau user akan diupdate. Kemudian di sini ada fitur tambah user dan edit data user. Dua-duanya akan mengarahkan ke input data user dan konfirmasi. Kemudian database akan mengupdate status user atau mitra. Kemudian di sini ada tabel use case description-nya. Di sini use case ini menjelaskan proses admin untuk mengelola data pengguna dan mitra pada sistem Triva, termasuk menambah, mengubah, dan menghapus data akun. Jadi yang men-trigger use case ini adalah admin membuka menu manajemen user ataupun manajemen mitra.
Preconditionnya ada 4, yaitu admin telah login ke sistem Triva, admin memiliki hak akses untuk mengelola data dan pengguna, data user dan data tersedia di database, dan koneksi ke database tersedia. Kemudian normal course-nya itu yang pertama, admin membuka halaman manajemen user dan mitra. Kemudian sistem akan menampilkan daftar user dan mitra. Admin akan memilih aksi yang ingin dilakukan, yaitu tambah, edit, atau hapus data. Kemudian jika memilih tambah atau edit, sistem menampilkan form input data. Kemudian admin mengisi atau memperbarui data user atau mitra. Kemudian admin bisa menekan tombol konfirmasi atau simpan. Kemudian sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan. Sistem menyimpan perubahannya ke database. Kemudian jika memilih hapus data, sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi penghapusan. Kemudian jika admin mempunyai persetujuan, sistem akan memperbarui data di database. Kemudian sistem menampilkan pesan data berhasil diperbarui dan prosesnya selesai. Kemudian alternate flow-nya itu ada 2. Misalkan data tidak lengkap atau tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error. Kemudian admin diminta memperbaiki data dan kembali mengisi form. Yang kedua, misalkan admin memilih membatalkan penghapusan, proses penghapusan dibatalkan dan data tetap tersimpan. Post conditionnya di sini adalah data user atau mitra berhasil ditambahkan, diperbarui, dihapus, dan perubahan tersimpan di database. Kemudian di sini ada manajemen user. Di sini ada overview-nya juga, ada total user yang telah terdaftar, user aktifnya ada berapa, user non aktif, dan user dihapus. Kemudian di sini juga ada tambah user. Jadi manajemen user ini kurang lebih sama dengan manajemen mitra. Di sini kita bisa melihat, mengedit, dan juga menghapus. Kemudian detail usernya di sini ada nama lengkap, email, nomor telepon, terakhir login, dan alamatnya. Kemudian ada juga statistiknya. Nah, kemudian di sini ada admin juga bisa mengelola program yang telah diajukan atau dibuat mitra. Kemudian di sini juga ada overview-nya, total program yang disetujui, total program yang masih menunggu persetujuan, dan total program yang ditolak oleh admin. Jadi kita bisa mencari, ini di sini ada daftar mitranya dengan keterangan nama program, mitranya, emailnya, anggaran yang diperlukan untuk program ini, dan statusnya, yaitu ada menunggu, aktif, dan non aktif. Nah, di sini kita bisa melihat detail programnya. Di sini ada siap mitra yang membuat dan nama programnya. Informasi programnya berisi deskripsinya, lokasinya, periodenya dari tanggal berapa sampai berapa, dan target pohonnya itu ada berapa, serta anggaran yang dibutuhkan. Kemudian juga dokumen pendukungnya. Ini kalau ditolak, statusnya akan juga ditolak, dan kita tidak bisa mengunduhnya lagi. Kemudian kalau admin bisa menonaktifkan program mitra yang dengan status aktif, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada use case deskripsi untuk mengelola program mitra. Use case namanya mengelola program mitra, ID-nya ada UC15. Di sini priority-nya high, terus aktornya admin. Deskripsinya yaitu use case ini menjelaskan proses admin untuk meninjau program regulasi yang telah diajukan atau dibuat oleh mitra. Kemudian admin bisa menyetujui, menolak, atau menonaktifkan program tersebut di sistem Triva. Yang men-trigger use case ini yaitu setelah admin membuka menu program mitra pada dashboard admin, yaitu yang ini. Preconditionnya yaitu admin harus login ke sistem Triva, dan
ada data program yang telah diajukan oleh mitra dan koneksi ke database tersedia. Kemudian normal course-nya itu, yang pertama, admin akan membuka halaman kelola program mitra. Kemudian sistem akan menampilkan daftar program milik mitra. Setelah itu, admin bisa memilih salah satu programnya. Kemudian admin memilih aksi yang akan dilakukan. Jika admin memilih validasi program, sistem akan menampilkan detail program. Kemudian admin bisa meninjau data program apakah sesuai. Kemudian jika sesuai, admin bisa memilih tindakan disetujui. Kemudian sistem akan memperbarui status program menjadi disetujui di database. Kemudian sistem akan menampilkan notifikasi bahwa program berhasil disetujui. Kemudian prosesnya selesai. Di sini alternate flow-nya ada dua. Yang pertama, misalkan admin memiliki tindakan tolak, sistem akan memperbarui status program menjadi tolak di database. Kemudian sistem menambahkan notifikasi penolakan. Dan yang kedua, misalkan sistem memilih tindakan nonaktifkan program, maka sistem akan menambahkan notifikasi konfirmasi. Jika admin memilih ya, sistem memperbarui status program menjadi dinonaktifkan. Kalau admin memilih tidak, maka prosesnya dibatalkan. Nah, kondisi setelah itu selesai, maka 100 program diperbarui menjadi disetujui, ditolak, dan dinonaktifkan. Dan perubahan status disimpan di dalam database. Di sini use case mengelola program mitranya itu seperti ini. Yang pertama, admin membuka halaman kelola program, kemudian sistem menampilkan halaman kelola program, kemudian admin bisa memilih aksi, kemudian validasi dan menonaktifkan program. Kalau admin memilih validasi, ada dua yang bisa dilakukan, yaitu setuju, kemudian ada tolak. Kalau menolak, update statusnya akan ditolak. Kalau setuju, update statusnya disetujui. Kemudian kalau menonaktifkan program, sistem akan menampilkan notifikasi terlebih dahulu. Jika admin membatalkan menonaktifkan program, admin bisa memilih aksi kembali. Kalau admin tetap ingin menonaktifkan program, maka update status akan diubah menjadi dinonaktifkan. Dan selanjutnya di sini ada fitur yang terakhir, yaitu verifikasi mitra. Di atas ini ada overview, yaitu mitra yang menunggu verifikasi itu ada 6, mitra yang telah disetujui itu ada 28, mitra yang ditolak itu ada 2, dan total pendaftaran di bulan ini itu ada 2. Dan di sini ada daftar mitranya, di sini ada nama organisasi, kontak, email, dan tanggal mitra mendaftar. Di sini ada statusnya, yaitu menunggu, disetujui, dan ditolak. Kemudian admin bisa melakukan verifikasi dengan menekan tombol icon mata seperti ini. Dan di sini akan masuk ke halaman baru, yaitu verifikasi mitra. Di sini admin bisa meninjau dokumennya dan deskripsi mitranya. Di sini ada email, nomor, website, dan alamatnya. Dan ada informasi organisasinya seperti deskripsi. Ini Yayasan Hijau Nusantara bergerak di bidang pelestarian lingkungan dan rehabilitasi hutan untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kemudian bisa melihat dokumen legalitasnya. Admin bisa memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diunduh oleh mitra. Di sini ada akta pendirian, surat keterangan Kemenkumham, NPWP, dan surat keterangan domisili. Kemudian ada juga rancangan program yang akan diajukan oleh mitranya. Di sini ada nama programnya, deskripsinya, lokasi, target pohon, periode, dan dananya. Dan di sini ada catatan verifikasi, di mana sifatnya opsional, dan di sini ada riwayat aplikasinya. Jadi misalkan mitranya menolak pendaftaran, maka sistemnya akan memberikan notifikasi konfirmasi terlebih dahulu. Dan di sini ada kalau ditolak, riwayat verifikasinya akan bertambah dengan tanggalnya dan statusnya itu ditolak. Kemudian misalkan disetujui, maka riwayat verifikasi menjadi disetujui.
Dan di sini ada use case memverifikasi mitra. Yang pertama, admin membuka halaman verifikasi mitra, kemudian sistem akan menampilkan daftar mitra, kemudian admin bisa memilih mitra mana yang akan diverifikasi, kemudian sistemnya akan menampilkan informasi dan dokumen legalitas, kemudian ini admin bisa memverifikasinya atau memvalidasinya, yaitu bisa disetujui dan ditolak. Kalau disetujui, update statusnya bakal berubah jadi setuju, dan apabila ditolak, statusnya akan terupdate menjadi ditolak. Kemudian dua-duanya akan menampilkan notifikasi sukses atau penolakan. Nah, kemudian di sini ada use case deskripsinya. Jadi yang men-trigger use case ini yaitu admin telah membuka menu verifikasi mitra di dashboard admin. Kondisi yang harus dipenuhi untuk use case ini untuk aktif yaitu ada 4. Yang pertama, admin itu harus sudah login ke sistem Triva, ada data mitra yang dengan status menunggu, dokumen legalitas mitra telah diunggah, dan koneksi ke database-nya tersedia. Kemudian prosesnya sendiri, yang pertama itu admin membuka halaman verifikasi mitra, kemudian sistem menampilkan daftar mitra yang dengan status menunggu verifikasi, kemudian admin memilih salah satu mitra, kemudian sistem menampilkan data dan dokumen legalitas mitra. Selanjutnya admin bisa meninjau dan validasi dokumennya, kemudian admin memilih tindakan setujui. Kemudian sistem bisa memperbarui status mitra menjadi disetujui di database. Kemudian sistem menampilkan notifikasi sukses bahwa mitra berhasil. Kemudian di sini ada alternate flow-nya, ada 2. Yang pertama, apabila admin memilih tindakan tolak, sistem akan memperbarui status mitra menjadi ditolak di database. Jika admin menolak pendaftaran, yang kedua, ini jika admin menerima pendaftaran, maka sistem akan menampilkan status diterima. Kemudian pas kondisinya itu yaitu status mitra pada database berubah menjadi disetujui atau ditolak, dan hasil verifikasinya ditampilkan di sistem admin dan bisa diinformasikan kepada mitra. Kemudian admin juga bisa logout di sini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dafarinis Alis Raffi dengan NPM 2457051014. Jadi di sini saya dari kelompok 6, yaitu mengerjakan sistem Triva. Jadi apa sih sistem Triva ini? Triva adalah sistem adopsi pohon berbasis web. Jadi di sini ada anggota-anggota saya. Dan kita langsung aja menjelaskan apa itu Triva. Jadi Triva adalah platform berbasis web yang bertujuan mendukung pelestarian lingkungan darat melalui program adopsi pohon dan kegiatan penghijauan. Sistem ini menghubungkan masyarakat, donatur, organisasi lingkungan, serta admin. Jadi dalam satu platform yang digital, transparan, dan mudah digunakan, pengguna dapat memilih pohon atau paket penanaman, melakukan donasi, memantau perkembangan, serta memperoleh sertifikat digital sebagai bukti kontribusi. Organisasi lingkungan dapat mengelola program, memperbarui data pertumbuhan pohon, dan membuat laporan kepada donaturnya. Baik, langsung aja saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan di SKPL ini atau di project ini. Yang pertama, saya membantu melampirkan user interface, yang dimana user interface merupakan bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna, meliputi tampilan layar yang menyediakan navigasi sistem, screen, dan form, serta report yang dihasilkan oleh sistem. User interface yang dikembangkan pada sistem ini adalah sebagai berikut. Jadi,
membantu teman saya melampirkan UI, ada UI login, UI dashboard user, ada opsi pohon. Ini merupakan lampiran dari wireframe atau kerangka awal yang kami kerjakan di Figma. Ya, seperti ini sampai di 6.17 user interface kelola data user. Nah, kemudian di sini ada sistem prototype, yaitu melampirkan atau menyediakan fungsionalitas sistem yang akan digunakan oleh pengguna dan disetujui project sponsor. Sistem prototype dari X dibagi berdasarkan fungsi yang ada. Jadi seperti ini. Ini adalah gambaran prototype UI-nya. Atau UI yang sudah jadi dan bukan wireframe. Baik, langsung ke progres saya mengerjakan use case dan activity diagramnya. Di sini use case saya membantu dalam mengerjakan use case. Itu di sini ada 3 aktor, ada pengguna, ada admin, dan ada mitra. Jadi di sini pengguna itu bisa memilih program yang dimana extend nanti akan bisa ada fitur filter atau pencarian spesifik. Kemudian pengguna bisa mengadopsi pohon, include, melakukan pembayaran. Dan masih banyak lagi, tapi tadinya banyak include dan extend, namun direvisi oleh kakak asdosnya, yang dimana itu adalah saya mengerjakan konjungsi antar use case-nya, namun banyak yang direvisi sehingga menyisakan 2, yaitu satu include dan satu extend. Kemudian langsung aja ke activity diagram yang saya buat. Di sini ada melihat status dari user, yaitu yang pertama user akan memulai, kemudian login, dan sistem akan validasi loginnya. Kemudian database mengecek data user, sistem pun menampilkan dashboard. Kemudian user akan memilih menu status. Kemudian kembali lagi ke sistem untuk mengambil data status, di database mengecek data statusnya. Kemudian di sistem menampilkan status dan user akan melihat status yang ditampilkan oleh sistem. Kemudian selesai. Kemudian di sini ada monitoring pohon dari user, yang dimana dimulai oleh user memilih menu monitoring pohon, kemudian mengecek status loginnya dulu, apakah sudah login atau belum. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan notifikasi Anda belum login, kemudian akan langsung end. Selesai. Namun jika sudah login, sistem akan mengambil data pohon, mengambil data riwayat perkembangan pohon, kemudian langsung dikembalikan ke database untuk mengecek data dan riwayat perkembangan pohon user. Sistem akan menampilkan monitoring pohon, dan user langsung bisa melihat perkembangan yang diberikan oleh sistem. Kemudian selesai. Kemudian di sini mengunduh sertifikat untuk user. Di sini saya mengerjakannya, yaitu yang pertama memilih menu sertifikat, mengecek status login, mengecek data user, sama seperti tadi. Jika sudah login, ya atau tidak. Jika tidak, menampilkan Anda belum login lagi, dan selesai. Namun jika iya, sistem akan mengambil data sertifikat, langsung generate sertifikat menjadi PDF, kemudian akan mengembalikan ke database, yang dimana database akan mengecek sertifikat user. Kemudian sistem akan mengirim file sertifikat PDF kepada user, dan user bisa langsung mendownload sertifikat. Kemudian di sini ada login untuk mitra. Jadi di sini dimulai oleh mitra, membuka halaman login, memasukkan email dan password, menekan tombol login,
Kemudian sistem akan memvalidasi input, mengecek email, dan dikembalikan ke database untuk mencari emailnya. Kemudian, apakah ditemukan atau tidak? Jika tidak, akan menampilkan pesan error, kemudian akan selesai. Namun, jika ditemukan emailnya, akan diperiksa passwordnya, dan kemudian database mengembalikan password dan row. Kemudian, di sini sistem akan, jika iya atau benar untuk password dan role-nya, jika salah menampilkan pesan error, kemudian langsung selesai. Namun jika benar, sistem akan otomatis langsung membaca role dan mengarahkan pengguna sesuai role. Seperti itu. Jadi langsung dikirim ke dashboardnya untuk login mitra. Dan di sini ada pula. Jadi ini adalah prototipenya dan yang saya bantu kontribusi saya di sini itu adalah login dan registrasi untuk mitra, user, dan admin. Jadi di sini adalah halaman awal untuk register akun. Misalkan kita akan memilih mitra. Nah, jadi di sini ada informasi akun. Untuk buat akun mitra ada email, kata sandi, ada konfirmasi kata sandi, kemudian ada informasi organisasi yang dimana nama organisasi, ada website, ada nomor, telepon, dan alamat. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi organisasi atau opsional. Kemudian lanjut di sini, jika sudah mengisi data-data yang tadi, kita juga sebagai mitra harus mengisi dokumen pendukung. Sebagai contoh, akta pendirian, NPWP organisasi, SK Kemenkumham, SK domisili, dan sebagainya. Jadi di sini kalau akta pendirian, kita akan klik ini, dan kita akan memilih dokumen akta pendiriannya untuk diupload. Kemudian di sini ada button untuk konfirmasi. Nah, setelah dikirim, akan ada notifikasi pendaftaran berhasil yang dimana menginformasikan kepada mitra bahwa pendaftarannya berhasil dan diharuskan untuk menunggu verifikasi. Di sini ada pesannya, kemudian di sini ada ringkasan pendaftarannya yang sebagaimana sudah diisi sebelumnya. Ada nama organisasi, email, nomor telepon, website, dan alamat. Kemudian ada perintah untuk mengecek email. Kemudian login. Dan di sini login. Login itu ada email dan kata sandi. Dan langsung bisa masuk atau bisa juga menggunakan Google. Atau jika belum punya akun akan daftar. Dan kembali lagi. Nah, sementara di user itu ada nama lengkap, ada nomor telepon, ada email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Jika sudah, kita akan mencet daftar, kemudian langsung dialihkan lagi ke halaman login. Seperti itu. Di sini ada login sebagai mitra, user, dan admin. Nah, sementara di admin sendiri akan langsung ke menu login ini aja, dan ada fitur login admin di sini dengan memasukkan email dan kata sandi terlebih dahulu, kemudian admin lalu masuk. Seperti itu. Ini contoh dashboard admin ya. Kemudian kemudian di sini ada wireframe. Jadi kami membuat wireframe dan di sini ada bagian-bagiannya, dan sementara saya adalah bagian mitra. Itu ada register mitra, login mitra, buat akun mitra, masukkan dokumen mitra, konfirmasi, pesan konfirmasi mitra, dan di sini ada contoh dashboard mitra. Dan segitu saja sekiranya penjelasan kontribusi dari saya di project kelompok Triva ini, atau project kelompok ke-6 kelas A. Sekian dari saya.
Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini adalah bagian saya, Kayla Nur Elisha Nurdi dengan NPM 2417051022. Di sini saya akan menjelaskan untuk halaman tampilan user. Jadi untuk activity diagramnya, pertama itu ada memilih program adopsi pohon. Jadi user membuka menu, kemudian database akan mengambil data menu program, menampilkannya ke sistem, dan user bisa memilih program. Kemudian di sini ada decision, user bisa menggunakan filter atau tidak, kemudian menyetujui pilihan, dan menyimpan program yang dipilih. Selanjutnya, di sini ada activity diagram untuk melakukan pembayaran. Jadi ketika user sudah mengklik button pembayaran, database mengambil data transaksi, menampilkan rincian tagihan, kemudian user memilih metode pembayaran, kemudian sistem mengubah status transaksi menjadi pending. Nah, database menyimpan status transaksinya, terus sistem menampilkan tampilan pembayaran dan mengarahkan user ke halaman pembayaran. Setelah user melakukan pembayaran, database akan memvalidasi apakah pembayarannya berhasil. Jika berhasil ataupun gagal, status pembayarannya akan ditampilkan di sistem. Nah, kalau berhasil akan disimpan di database status pembayarannya dan menampilkan pembayaran berhasil dilakukan. Kemudian ini ada activity diagram untuk melihat status sistem. Jadi yang pertama itu user harus login, validasi login, mengecek data. Oke, ini untuk user. Kemudian untuk desainnya sendiri di sini. Ini adalah tampilan halaman utamanya. Nah, di sini user dapat melakukan activity diagram yang pertama, yaitu memilih program adopsi pohon. Kita bisa mencari pohon di sini, kemudian memilih pohonnya, misal memilih pohon mahoni atau terang besi dan lain-lain. Di sini pilih pohon mahoni. Kemudian bisa melakukan filter. Setelah itu ada ringkasan adopsi dan kita bisa memilih melanjutkan untuk menyimpan menu program yang dipilih. Nah, setelah dilanjutkan kita akan masuk ke bagian pembayaran. Di sini pembayaran. Di sini akan ada metode pembayaran, kemudian menampilkan tampilan pembayaran dan mengarahkan user ke halaman pembayaran. Nah, ini metodenya bisa lewat virtual account, e-wallet, QRIS, dan lain-lain. Ini pakai e-wallet. Setelah itu bisa lanjut untuk membayar. Nah, setelah ini ada konfirmasi pembayaran. Ini ada ringkasan yang pohon yang ingin diadopsi, kemudian ringkasan pembayaran. Setelah itu bisa kita konfirmasi. Nah, ini ada setelah melakukan pembayaran, user akan mendapatkan sertifikat adopsi pohon. Nah, ini untuk mengunduh sertifikat. Jadi kita bisa memilih menu sertifikat,
Kemudian kita bisa menggenerate menjadi PDF dan menyimpannya atau mendownloadnya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat status transaksi. Nah, ini semua transaksi. Kemudian ini transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan atau dibatalkan. Kemudian ada status adopsi. Ini pohon yang diadopsi baru 1, yang selesai belum ada. Itu saja untuk bagian user. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wiana Safitri dengan NPM 24570510007 dari kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan rancangan prototipe aplikasi Treva, khususnya pada bagian saya yaitu role Mitra, di mana dalam aplikasi Treva, Mitra ini berperan sebagai pihak yang mengelola program reboisasi, di mana Mitra dapat melihat ringkasan data program, mengelola program reboisasi, membuat program baru, menambahkan data pohon, serta melakukan monitoring perkembangan pohon. Pada penjelasan ini, saya akan menjelaskan alur fitur melalui tampilan prototipe Figma, kemudian saya hubungkan dengan activity diagram di SKPL agar proses sistemnya lebih mudah dipahami. Pertama, setelah kita masuk ke dalam sistem, Mitra akan diarahkan ke halaman dashboard. Jadi pada halaman dashboard ini, sistem menampilkan ringkasan informasi di mana ada beberapa informasi utama terkait program reboisasi. Di bagian yang atas itu terdapat informasi seperti total donatur, kemudian jumlah pohon yang berhasil adopsi, dan juga total dana yang masuk. Kemudian pada bagian yang tengah itu terdapat daftar donatur yang berisi nama donatur, kemudian tanggal donasi, jumlah program yang diadopsi, serta program yang dipilih oleh donatur. Selain itu juga terdapat grafik tren dana masuk selama beberapa bulan terakhir. Grafik ini itu membantu mitra untuk melihat perkembangan dana yang masuk dari waktu ke waktu. Kemudian yang di sisi sebelah kanan itu terdapat ringkasan program dan juga daftar pohon yang berhasil diadopsi, di mana informasi ini tuh membantu mitra untuk memantau kondisi utama dari program secara lebih cepat. Kemudian pada bagian yang sebelah kiri itu terdapat sidebar menu yang terdiri dari dashboard, kemudian program reboisasi, monitoring pohon, dan juga tambah pohon. Melalui sidebar ini, mitra dapat berpindah ke fitur lain sesuai sama kebutuhan yang diinginkan oleh mitra. Selanjutnya, mitra dapat memilih menu program reboisasi pada sidebar, atau kita bisa kliknya lewat sini juga nggak apa-apa. Nah, setelah menu tersebut itu dipilih, sistem akan menampilkan halaman daftar program, di mana pada halaman ini mitra dapat melihat seluruh program reboisasi yang sedang dikelola, di mana di bagian yang atas ini terdapat ringkasan data seperti total donatur, jumlah pohon yang berhasil diadopsi, kemudian jumlah program, dan juga total dana yang masuk. Kemudian pada bagian daftar program, sistem ini menampilkan informasi penting dari setiap program seperti nama program, kemudian lokasi program, jumlah pohon yang ditanam, dana yang sudah terkumpul, jumlah donatur, serta status program. Contohnya di sini terdapat program dengan status aktif, kemudian dalam proses atau yang sudah dibatalkan. Dengan adanya status ini, mitra dapat mengetahui perkembangan setiap program dengan lebih mudah. Kemudian pada halaman ini juga itu tersedia fitur pencarian dan juga filter berdasarkan status, kemudian lokasi maupun tahun. Selain itu juga terdapat tombol ajukan program baru, di mana tombol tersebut digunakan apabila mitra ingin membuat program reboisasi baru. Jika mitra menekan tombol ajukan program, maka sistemnya itu akan menampilkan halaman buat program reboisasi baru. Jadi di halaman ini, mitra itu diminta untuk mengisi beberapa bagian data. Seperti bagian pertama itu adalah informasi program. Jadi pada bagian ini, mitra mengisi nama program dan juga deskripsi program. Contohnya seperti nama program,
kemudian penjelasan singkat mengenai tujuan program tersebut. Kemudian pada bagian yang kedua itu adalah lokasi program. Jadi pada bagian ini mitra mengisi lokasi program seperti contohnya provinsi, kabupaten, atau kota, atau kecamatan, desa, atau kelurahan, serta titik koordinat lokasi. Mitra juga bisa memilih lokasi melalui fitur peta agar posisinya itu lebih akurat. Kemudian pada bagian yang ketiga itu adalah detail program. Jadi pada bagian ini mitra mengisi target jumlah pohon, kemudian jenis pohon yang akan ditanam, dan juga estimasi waktu pelaksanaan serta biaya donasi yang dibutuhkan. Selanjutnya terdapat bagian dokumen pendukung, di mana pada bagian ini mitra dapat mengunggah dokumen seperti proposal program, kemudian rencana anggaran biaya, dan juga peta lokasi program. Kemudian di sisi kanan halaman itu sistem juga bisa menampilkan ringkasan program, di mana ringkasan ini itu membantu mitra untuk mengecek kembali data yang sudah diisi sebelum programnya itu diajukan. Setelah semua data itu lengkap, mitra bisa memilih tombol simpen draft jika datanya itu belum ingin diajukan. Tapi kalau misalkan sudah bisa diajukan atau sudah fix, maka mitra bisa mengklik tombol ajukan program. Kemudian di sini untuk memperjelas alur sebelum yang saya jelaskan itu, di sini ada activity diagram, di mana activity diagram ini merupakan yang mengelola program reboisasi. Jadi pada activity diagram tersebut itu prosesnya dimulai ketika mitra membuka menu program reboisasi. Setelah itu sistem akan menampilkan daftar program reboisasi. Kemudian nanti mitra dapat memilih untuk menambah atau mengunggah program reboisasi. Kemudian nanti pada prototype prosesnya itu tambah program dilakukan melalui tombol ajukan program baru. Setelah itu, sistemnya akan menampilkan form program reboisasi, di mana mitra mengisi data program seperti informasi program, kemudian lokasi program, target dari pohon tersebut, kemudian ada jenis pohon, biaya donasi, kemudian ada estimasi waktu, serta dokumen pendukung. Setelah data itu diisi, nanti mitra menekan tombol simpan atau ajukan program. Kemudian sistem akan melakukan validasi data, dan jika datanya itu belum lengkap atau tidak valid, sistem bakal menampilkan pesan error. Kemudian mitra perlu memperbaiki data dan juga kembali mengisi form tersebut. Namun jika data itu sudah lengkap dan valid, sistem bakal menyimpan atau memperbarui data program ke database. Setelah prosesnya berhasil, sistem akan menampilkan pesan berhasil dan mitra menerima informasi bahwa data program itu berhasil disimpan atau diperbarui. Jadi activity diagram ini itu menjelaskan bagaimana proses pengelolaan program reboisasi itu dilakukan, mulai dari mitra mengisi data, kemudian nanti sistem bakal melakukan validasi sampai data tersebut itu tersimpan ke database. Setelah memahami alur melalui activity diagram, selanjutnya saya akan kembali ke tampilan prototype untuk menunjukkan fitur berikutnya, yaitu halaman detail program reboisasi. Pada halaman detail ini, sistem menampilkan informasi program secara lebih lengkap. Contohnya adalah nama program, kemudian lokasi, deskripsi program, tanggal mulai dan selesainya, jumlah pohon yang sudah ditanam, jumlah donatur, dan juga dana yang terkumpul, serta target dana. Di halaman ini juga itu terdapat beberapa tab seperti ada ringkasan, kemudian pohon monitoring, donatur, dana, dan juga transaksi, dokumentasi, dan juga laporan. Kemudian pada bagian ringkasan, sistem ini menampilkan data pohon seperti total pohon ditanam, kemudian jumlah pohon hidup, jumlah pohon yang mati, dan juga rata-rata tinggi pohon, serta jumlah jenis pohon. Selain itu juga terdapat jumlah monitoring terbaru, kemudian ada grafik pertumbuhan, tahapan program, dokumentasi program, serta aktivitas terbaru.
Jadi dari halaman detail program ini, mitra tuh dapat melakukan beberapa aksi lanjutan seperti tambah pohon dan juga upload monitoring. Kemudian kita bisa langsung ke fitur tambah pohon atau kita bisa klik di sini. Selanjutnya adalah fitur tambah pohon, di mana fitur ini digunakan ketika mitra itu ingin menambahkan data pohon baru ke dalam program reboisasi yang sudah ada. Jadi pada halaman tambah data pohon ini, mitra mengisi data pohon seperti jenis pohon, kemudian tanggal tanam, tinggi pohon, kondisi pohon, kode pohon apabila ada, serta catatan tambahan. Selain itu, mitra juga bisa mengisi data lokasi pohon seperti titik koordinat, kemudian alamat lokasi area. Mitra juga dapat menggunakan fitur pada peta agar lokasi pohonnya itu lebih akurat. Kemudian mitra juga bisa mengunggah foto pohon sebagai dokumentasi awal, di mana foto ini akan berguna sebagai bukti bahwa pohon tersebut sudah ditanam dan masuk ke dalam data program. Setelah semua data itu diisi, mitra bisa menekan tombol simpan, di mana simpan data pohon. Setelah itu, sistem akan memproses dan juga menyimpan data program tersebut ke dalam database. Jadi fitur tambah pohon ini berfungsi untuk mencatat data awal pohon yang baru ditanam atau baru dimasukkan ke dalam program reboisasi. Nah, untuk memperjelasnya, saya akan jelasin di diagram activity. Jadi pada diagram activity ini, itu proses itu dimulai ketika mitra membuka menu data pohon atau tambah pohon. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar data pohon atau form data untuk pohon yang ingin diadopsi. Kemudian nanti mitra memilih untuk menambah atau mengubah data pohon. Di sini mitra mengisi data pohon seperti jenis pohon, kemudian lokasi, foto, tinggi, kemudian kondisi, dan juga catatan. Setelah itu, mitra menekan tombol simpan. Sistem itu akan melakukan validasi data. Jika datanya itu belum lengkap atau tidak valid, maka nanti sistemnya akan menampilkan pesan error. Setelah itu nanti mitra bisa memperbaiki data dan juga kembali mengisi ulang form. Tapi kalau misalkan data tersebut itu sudah lengkap dan valid, sistem akan menyimpan atau memperbarui data pohon ke database. Setelah data itu berhasil tersimpan, sistem akan menampilkan pesan berhasil. Lalu nanti mitra bisa menerima informasi bahwa data pohon itu berhasil disimpan atau diperbarui. Jadi activity diagram ini itu menggambarkan proses pengelolaan data pohon mulai dari pengisian data oleh mitra, kemudian validasi oleh sistem hingga penyimpanan data ke database. Selanjutnya, saya kembali lagi ke prototype untuk menunjukkan fitur berikutnya, yaitu update monitoring pohon. Jadi, pada halaman update monitoring pohon, sistem ini menampilkan informasi pohon seperti nama pohon, kemudian lokasi, tanggal tanam, dan juga umur pohon. Kemudian mitra juga dapat mengisi form update monitoring, di mana datanya ini diisi meliputi foto terbaru, kemudian kondisi tanaman, tinggi pohon terbaru, dan juga catatan perawatan. Contohnya di sini mitra dapat mencatat apakah kondisi pohon itu dalam keadaan yang baik, sedang, atau buruk. Mitra juga dapat menambahkan catatan seperti kegiatan penyiraman, kemudian pemupukan, atau kondisi tertentu pada pohon. Di sisi kanan halaman, sistem itu menampilkan jadwal monitoring, riwayat monitoring, serta tips monitoring. Hal ini ngebantu mitra agar proses pemantauan pada pohon itu dapat dilakukan secara rutin dan juga terarah. Setelah data monitoring itu diisi, mitra dapat menekan tombol simpan update. Setelah itu, sistem akan menyimpan data monitoring sebagai riwayat perkembangan pohon. Nah, dengan fitur ini, perkembangan pohon itu dapat dipantau dari waktu ke waktu sehingga mitra dapat mengetahui kira-kira pohon tersebut itu tumbuh dengan baik atau membutuhkan perawatan yang lebih. Kemudian untuk memperjelas alurnya, kita akan masuk lagi ke activity diagram. Jadi pada activity diagram ini, proses itu dimulai ketika mitra membuka menu monitoring pohon. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar pohon yang dapat dimonitoring,
Kemudian mitra nanti memilih salah satu pohon yang ingin diperbarui, di mana sistem akan menampilkan form update monitoring pohon. Setelah itu, mitra bisa mengisi data monitoring terbaru seperti foto terbaru, kemudian kondisi tanaman, tinggi pohon, dan juga catatan perawatan. Kemudian nanti mitra bisa menekan tombol simpan update. Nanti sistem akan melakukan validasi data monitoring. Jika datanya itu belum lengkap atau tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error. Lalu nanti mitra perlu memperbaiki data. Namun jika datanya itu sudah lengkap dan juga valid, sistem akan menyimpan data monitoring ke database. Nanti database-nya bakal memperbarui riwayat monitoring pohon. Setelah proses berhasil, nanti sistem akan menampilkan pesan berhasil dan mitra bisa menerima informasi bahwa data monitoring pohon itu berhasil disimpan. Jadi, activity diagram ini itu memperjelas bahwa monitoring itu bukan untuk menambah pohon, tapi untuk memperbarui perkembangan pohon yang sudah ada. Setelah memahami alurnya, melalui activity diagram, selanjutnya saya akan kembali ke tampilan prototype untuk menjelaskan perbedaan dari beberapa fitur yang ada. Jadi pada bagian ini itu terdapat beberapa fitur yang terlihat mirip, tapi sebenarnya dia memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama itu ada yang buat program baru. Jadi buat program baru ini tuh digunakan untuk membuat program reboisasi secara keseluruhan, di mana data yang diisi itu mencakup nama program, kemudian deskripsi dari lokasi, kemudian ada target pohon, jenis pohon, estimasi waktu, biaya donasi, dan juga dokumen pendukung. Jadi fitur ini tuh digunakan untuk membuat wadah atau proyek reboisasi terlebih dahulu sebelum melakukan yang lainnya. Terus yang kedua itu ada tambah pohon, di mana tambah pohon ini tuh digunakan untuk menambah data pohon ke dalam program reboisasi yang sudah ada. Jadi data yang dimasukkan itu berupa data awal pohon seperti jenis pohon, kemudian tanggal tanam, tinggi awal, kondisi awal, dan juga lokasi serta foto dari pohon tersebut. Terus yang ketiga tuh ada update monitoring. Jadi update monitoring itu digunakan untuk memperbarui kondisi pohon yang sudah terdaftar, di mana data yang diisi itu berupa perkembangan terbaru seperti foto terbaru, tinggi terbaru, kondisi terbaru, dan juga catatan perawatan. Jadi urutan sederhananya itu adalah mitra itu membuat program reboisasi terlebih dahulu, kemudian nanti menambah data pohon ke dalam program tersebut, lalu melakukan monitoring secara berkala terhadap pohon yang sudah ditambahkan. Dengan begitu, data program dan juga data pohon itu dapat dikelola secara lebih terstruktur. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada role mitra, aplikasi Treva ini menyediakan beberapa fitur utama untuk mendukung pengelolaan program reboisasi, di mana mitra dapat melihat ringkasan data melalui dashboard, kemudian bisa mengelola program reboisasi, membuat program baru, melihat detail program, menambah data pohon, dan juga bisa melakukan update monitoring pohon. Activity diagram yang ditampilkan itu menggambarkan alur proses antara mitra, kemudian sistem, dan juga database. Mulai dari mitra mengisi data, kemudian nanti sistem melakukan validasi, hingga data tersebut itu berhasil disimpan ke database. Dengan adanya fitur-fitur ini, proses pengelolaan program reboisasi itu menjadi lebih terstruktur, kemudian transparan, dan juga mudah dipantau. Sekian penjelasan dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.